Shalom Bapak Ibu, selamat pagi sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari yang baru ini kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau yang telah mengantar kami di hari ini dan yang telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Terpujilah Engkau, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami pengertian, bahkan apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, apa yang kami dengar kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Yakobus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, kita diciptakan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Amin. Setiap kali kita memikirkan, merasakan, atau mempercayai sesuatu, kita pasti akan memperlihatkan respons atau melakukan sesuatu. Benar nggak? Amin ya. Misalnya saja ketika kita tersasar, ada perbuatan yang ditunjukkan pada kita bahwa kita tersasar. Yaitu apa? Kita bertanya. Betul? Ketika kita lapar, kita mencari makanan. Bahkan ketika kita terlambat datang ke sebuah acara, kita cenderung akan jalan atau jalan terburu-buru begitu ya, atau berlari-lari begitu. Nah, itu sebabnya bukanlah hal yang sulit untuk melihat hati atau pikiran seseorang. Firman Tuhan mengatakan isi hati seseorang terpancar dari perbuatannya. Atau dengan kata lain, perbuatan yang kita lakukan itu memberi gambaran akan apa yang ada di dalam hati kita. Benar ya? Amin. Nah, Matius pasal 7 ayat 16 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-18 di sana mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara, tidak mungkin pohon anggur dapat menghasilkan buah kurma atau buah duren. Ya, tidak mungkin pohon duren menghasilkan buah anggur. Atau dengan kata lain, kita mungkin berkata, ya saya suka
tetapi sesungguhnya tidak suka. Itu namanya munafik. Tidak mungkin hati yang benar menghasilkan respon yang salah. Jadi pohon anggur tidak dapat menghasilkan kurma. Cuman di Indonesia ada sempat populer lagu ya, yaitu buah semangka berdaun sirih. Itu hanya ada di Indonesia, saudara ya. Buah semangka berdaun sirih dipopulerkan oleh Bruri, ya kan, almarhum. Nah saudara, jika respon seseorang salah, itu mengalir dari pemikiran atau hati yang salah. Tujuan renungan ini bukan supaya kita merasa tertuduh, ya, bukan itu maksud saya, saudara ya. Tetapi supaya kita dapat menyadari kesalahan kita dan kembali mendekat kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang dapat mengubah hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah hati seseorang, yang dapat mengubah hidup kita. Dia sanggup melembutkan hati yang keras dan meluruskan pikiran yang salah. Sehingga saudara dan saya dapat kembali menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita semua. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita introspeksi diri kita melihat, kita belajar bahwa apa yang dari hati tidak bisa disembunyikan. Dan karena itu Tuhan selalu melihat hati. Mungkin seperti lagu, orang bilang di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan jangan. Tetapi kita yang orang percaya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita tidak boleh bersandiwara. Amin. Baik kepada sesama mau apalagi kepada Tuhan, jangan bersandiwara. Artinya jangan munafik. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Selebihnya dari si jahat, dari si iblis. Nah, karena itu biarlah sepanjang hari ini kita diliputi dengan damai sejahtera, hati yang bersih, pikiran yang lurus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pengharapan yang akan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berdoa untuk seluruh subscriber, mereka yang stay tune dan yang setia mengikuti Galilea Network, secara khusus Sahabat Galilea. Berkati mereka semua, keuangan mereka, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami